Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya apa yang tadi disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa dan pakar-pakar, saya sangat terkesan dan banyak belajar. Memang buku yang diberikan kepada saya di Singapura oleh Pak Lubis pertama kalinya yang saya pegang ialah mengenai hukuman mati itu. Terus beliau radikal tanya, Pak Habibie, gimana ini? Saya secara spontan menjawab, saya tidak setuju hukuman mati. Tentunya, kenapa sih Habibie itu tidak setuju hukuman mati? Saya bukan ahli atau pakar hukum, enggak. Tapi saya adalah warga negara Indonesia biasa yang telah menikmati proses pembudayaan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya dan lingkungannya. Proses pembudayaan itu ada sinergi dari budaya masing-masing dan agamanya masing-masing. Ibu saya orang Jawa, bapak saya orang Bugis, dan saya belajar nilai-nilai agama itu dari guru ngaji saya. Guru ngaji saya keturunan Arab, namanya Captain Arab. Itu ada kaptennya Cina, ada kaptennya Arab, ada kaptennya India. Tapi kalau saya seperti Pak Jimli nggak punya kapten. Waktu itu kita namanya Inlander dari bumi. Sebagian besar demikian. Saya harus jelaskan ini karena ini membentuk sikap saya anti hukuman mati. Sekarang, dalam lingkungan demikian saya tumbuh. Waktu orang tua saya nikah, itu belum Sumpah Pemuda. Itu pernikahan antara dua suku dianggap haram, tabu. Bagi orang Bugis itu, orang Jawa itu bukan Islam, karena kejawen. Benar. Bagi ibu saya, orang Jawa, orang Bugis itu tidak biadab dia. Nggak punya pendidikan. Look at that. Itu disalahgunakan oleh penjajah. Dia ada domba. Dia bisa jajah. Kalau kita keroyok dia waktu itu, hilang dia. Tapi kok kita nggak nyampe idenya untuk keroyok? Karena dia ada domba. Akibat dari itu, orang tua saya itu mendidik anaknya. Saya tidak bisa berbahasa Jawa, tidak bisa berbahasa Bugis. Bahasa Indonesia belum dikembangkan, bahasa Arab hanya bisa baca Al-Quran, sehingga saya dipelajari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan Jerman. Supaya mendapatkan akses untuk membaca buku-buku dalam bidang-bidang yang penting untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan saya begitu, Pak. Tapi satu yang jelas, saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa kita semua yang ada di ruangan ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. God.
Saya tidak berkeinginan untuk mengetahui bagaimana sih tampangnya Tuhan. No, karena saya tidak mampu. Saya diciptakan oleh Dia, saya tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk membayangkan wajahnya. Betulnya, I'm not interested. Tapi ya saya mau sedekat mungkin dengan Dia. Dengan apa? Mengikuti jejak-jejaknya, mengikuti pemikirannya, mengikuti ajarannya. Jadi dalam lingkungan gitu saya ke Eropa. Saya lama di Eropa loh. Saya lebih lama di Eropa dari Romo Magnis Suseno di Indonesia. Ya benar, saya kawan dengan Magnis. Dia Yesuit, pintar itu, Yesuit pintar-pintar. Tiap bulan 1-2 kali saya makan dengan dia. Kawan sih. Nah sekarang, saya berkeyakinan karena pembudayaan yang tadi saya katakan itu. Dan keadaan menjadikan saya yakin bahwa saya tidak mempunyai hak sebagai manusia untuk mengakhiri kehidupannya. Hak itu ada hak prerogatif dari Tuhan Yang Maha Esa. Full stop. Jadi dengan keyakinan demikian, Anda tanya sama-sama Habibie, hukum mati tak mau. Kenapa saya tidak setuju? Saudara-saudara, kita hidup dalam suatu masyarakat. Masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang menarik karena heterogen. Yang menarik bukan saja heterogen, bisa bersinergi positif satu sama lain, bisa bekerja sama, bisa memiliki lingkungan yang aman, tentram, kalau dia mau. Kecuali kalau ada yang pengacau, dia mulai seperti Belanda itu, dia mati moral, dia adu domba, dia menyalahgunakan keyakinan dan kebaikan yang satu dengan yang lain. Saudara, kita di bumi Indonesia mengenal pepatah yang mengatakan lahir dan ketemu jodoh dan Anda mati ditentukan oleh Allah. Benar kan? Lahir, ketemu jodohnya, dan meninggal ditentukan oleh Allah. Hei, jangan hanya hafal, mikir lebih dalam dong. Kenapa bisa terjadi demikian? Gak benar kalau Anda kira itu Pancasila itu adalah produk dari seseorang. Tidak benar itu. Bung Karno sendiri menyatakan dia adalah hanya memformulasikan atau menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia bersama dengan kawan-kawannya Muhammad Yamin dan yang lain, etc. Dan bisa memformulasikan Pancasila. Karena itu kita bisa hidup tentram. Tapi serentak ada orang yang mau menjadikan Pancasila itu dengan pendekatan ilmu pengetahuan, apa saja dia katakan filsafat, jadikan ideologi satu bangsa, then he get problems. For sure.
harus membutuhkan waktu. Tidak bisa hanya begitu saja berkembang. Tidak bisa saya. Hei, tadi yang saya baca di headline Kompas mengenai Pancasila. Dari generasi muda dan tua. Generasi muda definisinya mereka yang antara 17 dan 35 tahun. Yang tua di atas 35 tahun. Habibie yang 25 hari lagi 80 tahun, apa ini kakek? Super tua. Tapi Anda tidak bisa menyelesaikan dengan mengkotak-kotakan begitu. Saya tadi naik harus didampingi. Kacamata saya kurang jelas. Kalau saya situ saya bisa jatuh. Kalau saya jatuh mungkin seperti Robbie Johan bisa hilang nyawanya dalam 24 jam. Kalau menurut profesor di Jerman, it give me 5 minutes kalau saya jatuh. Karena itu saya harus hati-hati. Tapi kalau saya seperti di sini, bicara dengan Anda, no. I'm not saying like you. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan tadi Pak Robert, itu tepat sekali tuh. Kita tidak bisa main angka, dipengaruhi berapa yang pro, berapa kontra, seperti lotre aja begitu. No, dalam itu sehingga dia pakai perkataan harus baca puisi. Bener ya, saya suka baca puisi. Saya bener, kalau dalam keadaan punya waktu, saya baca puisi apa saja. Kalau tidak ada puisi, saya buat puisi sendiri. Pak Jemli, memang kita ini Pak, banyak masalahnya. Besar atau kecil, itu juga menentukan, tapi bukan itu. Yang menentukan ada kebebasan dan kemerdekaan. Anda harus tahu, ada negara yang kecil dan merdeka nggak bebas. Ada negara yang besar, cukup besar, merdeka tapi tidak bebas. Ada yang bebas tapi tidak merdeka. Merdeka dan bebas itu tidak cukup, Bung. It's just the beginning. Harus mempunyai budaya, tanggung jawab, mempunyai disiplin. Larinya mau kemana? Larinya mau daya saing yang tinggi dalam suatu dunia yang mengecil, bukan geografis mengecil, tapi kena informasi saya buat begini, sudah dapat di tempat yang lain. Saya berbicara di sini, jangan heran dia ambil aja dengan iPhone-nya atau apa saja, tiba-tiba udah keluar dalam netnya. Dia ngomong, sering saya dapat itu. Saya bicara di mana saja, tiba-tiba saya dapat dari Eropa. Saya lihat yang ngomong begini. Wah, dia tahu, ajukan pertanyaan. That's the world today. Jadi kita tidak bisa dalam hal ini mengignore itu semua. Saudara tahu, problem sekompleks apapun Anda harus menyelesaikan. Caranya harus punya sistem. Harus menyadari
bahwa problem itu terdiri dari 3 bentuk yang harus mendapatkan perhatian dan secara integral harus diselesaikan simultaneously. 1. Penyelesaian yang berlaku umum. Kedua, penyelesaian yang harus memenuhi kendala-kendala yang ada di dalamnya. Ketiga, penyelesaian yang harus memperhatikan kendala-kendala yang ada pada pinggiran. Yang keempat adalah waktu yang menentukan agar supaya kebijaksanaan Anda itu pada waktunya berkualitas tinggi dan tepat. Bu, it's not so easy. Saya lalui itu, Bu. Jadi saudara-saudara harus tahu, kalau kita mau menyelesaikan masalah-masalah ini dengan boleh dikatakan mengumpulkan tanda tangan atau memberikan setuju atau tidak kayak main lotery, you will never solve it. Karena Anda tidak memperhatikan apa yang tadi saya sampaikan itu. Anda hanya bisa menyelesaikan dengan pendekatan-pendekatan. Membutuhkan waktu. Jadi saudara-saudara, yang muda antara 17 dan saya pakai grupnya Kompas 17 dan 35, bersedia positif antara kalian sendiri. Dan bersinergi positif dengan yang digolongkan yang tua di atas 35 tahun. Mungkin saya termasuk di dalamnya yang di atas 35 tahun. Karena dia tidak beri batas ya 35 tahun. Dia nggak bisa, dia nggak katakan 35 sampai 65, tidak. Di atas 35 tua dia bagi dia. Begitu dalam analisanya di sini. Belum tentu analisa dia saya setuju. Saya hanya pakai itu karena mengilhami saya waktu masuk sini. Saya baca, menarik juga orang ini cara melihatnya. Jadi saudara-saudara, konklusi, tidak bisa kita selesaikan itu secara statistik dengan angka-angka. No way. Kita harus perhatikan kendala-kendala yang tadi saya katakan. Untuk hari itu dibutuhkan hubungan baik antara satu sama lain dan memberikan informasi yang tepat. Kita dalam hal ini apa yang dikatakan harus juga mendengar orang-orang yang bukan ahli hukum, tapi adalah masyarakat seperti saya sendiri, masyarakat biasa yang punya job. Dulu ya saya tidak peduli Anda sebut saya presiden atau tidak. I really don't care. I'm not interested to be a president. I'm interested to remember all of you respected as your old grandfather. That's all. That's all. If I get that, then I will be the most happiest guy in the world. Jadi bro, saya waktu kebetulan harus mengambil alih dari Pak Harto. Itu yang tidak selalu dekat dengan saya itu Pak Jimli masih muda dia. Ya benar. Itu saya bilang sama semua itu. Saya punya cita-cita. Supaya suatu hari presiden itu bagi tiap orang it's just his neighbor. Begitu. Tetangga dia. Nggak usah takut. Itu cita-cita yang namanya Habibie itu. Walaupun orang maki-maki saya sudah so what? Saya hanya doa, Tuhan maafkanlah mereka
karena mereka tidak sadar apa yang dia katakan. Karena saya malu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kok membunuh? Kenapa kok orang-orang diperkosa? Kenapa orang-orang dihina? Kenapa perilakunya begini? Saya sebagai manusia dengan latar belakang saya jelaskan itu, saya malu. Tiap doa saya panjatkan, saya minta ampun atas kesalahan kita semua. Hei, itu memberikan sedikit ketentraman bagi saya sendiri. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih saya mendapat kesempatan untuk berbicara. Terima kasih saya diundang. Terima kasih saya diberikan bukunya. Dan saya terima kasih atas kehadiran Anda. Saya minta dengan hormat sebagai orang tua. Mungkin bapak Anda kena seusia dengan ayah Anda, atau mungkin eyang Anda seusia dengan eyang Anda sendiri. Atas mereka, nama mereka, saya sebagai anggota masyarakat ini, marilah kita bersama-sama sistematis memberikan hak prerogatif orang hidup atau mati kepada Tuhan yang Maha Esa. Akibatnya konklusinya, Pak Jimli, ini Mahkamah Konstitusi perjuangkan supaya hukuman mati. God, walaupun ada undang-undang tadi disebut 70% dari bangsa-bangsa di bumi ini itu sudah tidak berlaku lagi, atau de facto de jure mengenai hukuman mati, walaupun di dalam undang-undangnya ada hukuman mati. Kita belajar dari kesalahan orang lain dan kesalahan kita sendiri, tapi sasarannya kita sebagai negara yang benar-benar di ruangan ini waktu diluncurkan bukunya Pak Jimli, saya hadir juga. Saya setuju itu, bahwa beberapa prinsip-prinsip yang penting harus kita diskusikan di gedung ini. Karena ini Mahkamah Konstitusi yang modern. Dan dalam hal ini, ya Pak Jimli itu orang yang pertama yang memimpin ini. Dia juga waktu sebelum dipilih, dia datang, dia karena harus kriterianya yang mengajukan atau dari DPR, atau dari pemerintah, atau dari asosiasi dari sarjana hukum. Saya ini kayak bapaknya Jimli, dia kayak anak saya 20 tahun lebih tua. Dia tanya, Pak Bi, saya dapat ini, yang mana saya pilih? Oh, kamu pilih rakyat dong, DPR yang pilih. Saya bilang sama dia. Jadi saudara-saudara, saya yakin dia on the right track. Terima kasih loh kalian berdua mengeluarkan buku yang pertama yang baik sekali. Dan dalam hari ini saya supaya dimasyarakatkan, dan yang lain saya rasa yang membaca akan diilhami. Dan percayalah, kita harus menyelesaikan bersama-sama. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan